orang tua main-main handphone, ini kita dijajah. Bang, kalau dijajah apa? Kita disuruh diperintah. Jadi kalau kita dijajah itu hidupnya seperti pekerja paksa. Kita harus bekerja siang dan malam. Masuk lubang Jepang ya. Anjir. Di Polres kok yang mau aja anak tak get lu sejarah. Dengar itu bang. Lubang Jepang ini dibikin oleh orang Indonesia atau pekerja namanya Romusa. Dengar. Apa namanya? Ya, Romusa itu adalah orang Indonesia yang disuruh oleh Jepang bekerja. Jadi orang Jepang, dulu kita dijajah oleh Jepang atau disuruh atau diperintah oleh Jepang. Apapun yang didapat dari hasil bumi kita diambil oleh Jepang. Seperti kita kan dulu punya kulit manis, tahu kulitnya? Abang tahu? Kayak dari Buah kayu. cengkeh tahu? Buat cengkeh tahu bang. Lihat dulu perhatian om. Namanya rempah itu. Jadi rempah itu untuk di daerah mereka kan daerahnya awalnya dingin. Jadi mereka mesti perlu buah-buahan di daerah kita itu untuk menghangatkan daerah kita. Jadi makanya kita dijajah. Jepang itu dulu bersembunyi di dalam tanah. Seperti yang kita lihat ini, yang adalah peta lubang Jepang, panjangnya 1,5 km. 1470 meter. Pasti kan bang. Sekarang kita ada di Fokus sini. bang, fokus. Oke, nanti kita turun tangga setelah di sini. Kita bakal hitung jumlah tangganya ada berapa, nanti kita hitung. Setelah itu kita lihat lorong-lorong kamar-kamar. Ini bekas buatan oleh Jepang. Jadi Jepang membuat lubang ini sebagai ruang amunisi. Yang arti amunisi adalah senjata atau peluru. Dulu Jepang simpan pelurunya di sini, di lubang sini. Dia simpan bom atom, nuklir, granat, senjata mereka, pistol mereka disimpan di lubang ini. Ada 6 lorong. Setelah itu mereka juga gunakan lubang 2 ini sebagai ruang makan tentara Jepang. Bukan untuk orang Indonesia, hanya untuk Jepang. Dikarenakan kita disiksa, orang Indonesia disiksa, dia hanya dikasih makan saat bekerja. Dia makan tidak pakai piring, tidak pakai sendok. Hanya di saat mereka bekerja, mereka ayo makan. Makanya kita jangan sampai dijajah. Makanya kita harus rajin belajar, rajin sholat. Oke? Ini kita bisa lihat ini ruang sidang, dan ini kita bisa lihat kamar-kamar tidur tentara Jepang. Dan kita juga bisa lihat lubang ini sebagai lubang emergency atau lubang buat Jepang melarikan diri, lubang darurat. Kalau Jepang kalah, mereka lari ke sini. Sampai di sini Jepang akan terjun jurang, dia bunuh diri. Namanya harakiri. Apa namanya? Harakiri. Harakiri adalah bunuh diri. Oke. Dan ini adalah penjara. Jadi ini dapur. Nanti kita keluar di sini. Kita keluarnya di Jalan Raya Ngarai. Oke. Going to the tunnel. Ayo, let's go. Iya nanggelah doh, ikut aja. Baca Bismillah. Udara yang kita hirup semakin ke bawah semakin sejuk. Jadi udara ini masuk dari pinggir sungai sampai ke atas bukit. Jadi udaranya lebih dingin kalau udaranya masuk dari pinggir sungai. Lubang ini dari atas sana, lubangnya kecil dulunya, hanya bisa untuk masuk 1 orang. Dibuat hanya untuk 1 orang untuk pengintai Jepang. Jepang mengintai di sini. Nah, yang original kita bisa lihat bentuk lubangnya udah berbentuk kotak. 86. Nah, 86 dirubah. Yang rubah adalah orang Bukit Tinggi, bukan orang Jepang lagi. Ini ya bang ya, 1, 2, 3. Ini banyak kan di kiri kanan. Iya mas bro. Ini adalah peredam suara. Jadi kalau kita teriak di dalam sini, kita tidak akan dengar gema suaranya. Coba teriak dulu. Kita teriak sama-sama di hitungan ketiga ya. Ya. Dedek ya. Ya bu. Ya. 1, 2, 3.
tidak ada gema kan? Ada gemar. Jadi harusnya kalau misalkan lubangnya dibikin bagus, lurus, datar, kerja. Makanya nggak ada eco sekarang. Ya ini tangganya kita Angkanya 132. nanti ditanya sama ibu gurunya di sekolah masuk lubang Jepang, ibu kemarin mana lubang Jepang. Kita mesti turun tangga 103 Jepang seperti ini. Namanya tanah cadas. Pasir campur batu. Kalau pasir campur batu ini seperti ini, kalau sekarang kita bekerja, kita pahat, kita gali, sangat keras sekali. Tapi dahulu orang Indonesia membuat lubang ini mereka pakai pahat, pakai campur, pakai linggis dengan tenaga manusia. Tetapi dirahasiakan Jepang, kemana tanahnya dibuang tidak tahu. Setelah dia gali dibuang kemana tidak tahu tanah. Saya pakai tangganya. Perhatikan tangganya ya. Tangganya kurang terang lampunya. Iya. Satu lagi. Perhatikan lagi satu lagi. Nah nih. Ini bang. Ini bang. Kita di bawah tanah 40 meter. Jadi di atas kita ini Hotel Malindo dan Hotel Santika. Tetapi airnya tidak netes ke bawah sini karena kita di bawah tanah 40 meter. Lubang ini tahan dari gempa. Tahan dari gempa. Sekuat 8,5 skala. Wow. Jadi kalaupun ada gempa ini tidak akan runtuh. Tuh. Nih, ruang amunisinya bang, tuh tempat tuh di jalan. Lubang ini, kalau kita ke sana, ada jalan ke kiri, ada jalan ke kanan. Ya harus paham ini. Lubang Jepang ini saling tembus atau labirin. Lubang Jepang ini dibikin semacam jebakan. Kalau kita tidak tahu, harus bertanya. Jadi kalau kita salah-salah di lubang Jepang ini, kita susah untuk cari jalan keluar. Jepang buat semacam jebakan. Abang kalau labirinnya, labirin. Iya, labirin itu tipuan. Jadi kita lubang ini dibikin seperti labirin. Jadi kalau kita nggak tahu dengan jalannya, kita susah cari jalan keluar. Lebih dari 12 jam Tuh. tanpa penghangat. Semakin kita ke ujung udara semakin lembab. Kita bisa lama-lama paru-paru basah. Jadi Jepang buat lubang ini semacam jebakan. Dulu orang yang tidak mengetahui lubang Jepang akan mati di dalam sini karena tidak bisa keluar. Tetapi lubang yang ini dulu penuh senjata. Lubang 1, 2 sampai ujung sana. Bukan orang lebih ujung. Di sebelah kanan ini ada 6 lubang dijadikan sebagai lubang penyimpanan peluru atau amunisi namanya. Sekarang senjatanya dipindahkan ke museum yang ada pesawat di atas tadi. Kalau disimpan di sini hilang. Nah, sekarang kita museum. Setelah dari sini diajak ke museum. Salib senjata di sana. Ya, kita ke museum dari sini ke museum. Lihat senjata, lihat peluru. Jadi masa moyang kita suka rampas senjata dulu. Ini juga ruang senjata. Ini ruang senjata, ruang amunisi cadangan. Kita stop dulu. Kita stop. Nah, sekarang nyerap udara segar kan? Itu kan? Ini masuknya dari sini. Ini adalah ventilasi. Tempat udara masuk, tempat angin masuk dari sini. Yang kita lihat itu cahaya. Itu di dekat abang masuk tadi ada tulisan panorama Ngaresiano. Ya kan? Nah, tetapi ini adalah jurang sedalam 70 meter jurang dengan kemiringan 90 derajat. Tegak lurus kayak gini. Kalau jatuh di sana mati kita. Bukan. Ya apa jelaskannya? Jurang bang. Jurang. Abang tadi lihat jurang dari atas. Abang dari atas tadi, di atas tadi dia ngarai kan? Ini dia ngarainya. Jadi kalau kita jatuh ke lembah atau ke ngarai tadi, ke jurang tadi, mati kalau kita keluar. Kita tidak bisa keluar dari sini. Dulu Jepang yang keluar dari sini. Jepang karena dulu dia keluar. Karena kita orang Indonesia bodoh dulu. Kita musuhnya Jepang. Orang Indonesia musuhnya dulu Jepang. Karena Jepang kalah. Kita udah menang.
Kalau Jepang kalah, dia bunuh diri. Dia tidak mau menyerah. Kalau dia menang, dia terus jajah kita. Kajiannya kok Bang. Ayo. Jadi gini Om ceritakan. Belajar akan dijajah lagi sama negara yang lain. Ada yang bawa Indomie, ada yang bawa ayam, ada yang bawa serai. Cuma lagi. Nggak ada berhenti naik cepat sampai atas berarti jantungnya sehat. Kibat di rumah. Apa ngaca masuk dalam? Lai. Patang lewat psikolog olahraga. Oh iya. Iya terkadang. Man ko dek wak ceritanya ko waduh pengen lihat. Jadi itu anak-anak Bang. Wah. Yang gimana masih polos kan? Ya. Kacau warung-warung berbeda-beda. Iya. Ada yang bawa makanan, ada Iya. yang bawa Indomie, begitu. Kan itulah bawaan lubang. Iya. Kalau yang kadang-kadang tuh yang aneh-aneh yang tercium bawaan. Iya. Ini setiap lain. Iya. Kalau anak ini rumah-rumahan wanginya yang cium. Kita lewat ada berapa ruang tempat simpan senjata? 6 tempat Jepang menyimpan senjata. Lubang yang abang tunjuk tadi, lubang ini satu, lubang ini satu lagi. Ini minigun. Ini Magnum. Tapi dulu belum ada airsoft. Lubang ini dulu dijadikan oleh Jepang tempat Jepang makan. Sekarang dijadikan tempat laluan jalan, jadi jalan perlintasan. Sebelum lubang ini dijadikan jalan, ya kan? Dahulu Jepang di sini makan. Ruang makannya. Tempat Jepang berhibur diri. Tempat Jepang bersenang-senang. Kalau dulu, kenapa belum besar Om belum bisa cerita terlalu panjang. Nanti tanya sama ayahnya. Jadi pertanyaan, geisha itu apa ya tanya? Ini adalah lorong tempat penyiksaan budak geisha, budak wanita. Nanti cerita nanti kelas 6, kelas 1 boleh. Laki-laki, oke. Perempuan juga ada. Semua dicuri. Laki-laki, perempuan diambil disuruh bekerja di sini. Ayo kamu bekerja katanya. Kalau kamu malas-malas kamu bekerja. Ya karena dulu orang kita kan tidak mau sekolah, tidak mau mengaji, tidak mau sholat. Kalau kita rajin mengaji, rajin sholat, rajin belajar, kalau kita pintar, tidak ada yang mau jajan. Harus belajar, harus pintar. Stop. Ini adalah mikrofon. Arti mikrofon tahu? Pengeras suara. Ya. Lubang ini memiliki echo, gema suara. Suara kan, suara om ada gemanya kan? Halo. Tuh, bergema kan? Lubang ini boleh kita gunakan dalam keadaan darurat. Meminta pertolongan hanya dari lubang sini, supaya petugas yang ada di luar sana mereka tahu kalau kita ada di dalam. Di dahulu Jepang jadikan lubang ini untuk mereka berbicara dengan tentara-tentara Jepang yang ada di ujung sana. Pantulan suara mereka menyebar, berkumpul, semua tentara Jepang akan berkumpul di lubang sini. Ini dijadikan sebagai mikrofon atau pengeras suara. Paham? Kita lanjut. Jepang itu pintar, Jepang itu cerdas. Ini barak, ini barak. Barak itu adalah kamar, barak militer, kamar tidur tentara Jepang. Jadi untuk Jepang, ini dulunya Jepang tidurnya di sini. Kalau malam mereka tidur di sini, mereka tidur di sini. Tidak ada jangkrik, tidak ada yang tinggal di situ. Mereka pakai obor, hangat. Tidak seperti sekarang. Sekarang udara dingin. Kalau kita pakai api di dalam sini, sekarang walaupun hidup kita hitam. Nah, kita kalau di dalam ini pakai api, kena asap. Sekarang kita pakai lampu, udaranya dingin. Kalau pakai api, udaranya hangat. Jadi Jepang menjadikan lubang ini sebagai ruang tidur atau barak militer, kamar tidur tentara Jepang. Orang Indonesia dulu bekerja di sini siang malam.
Jepang tidak ada tidur. Malam bekerja, pagi bekerja, siang bekerja. Jadi di dalam ini orang Indonesia bekerja siang malam. Mereka banyak yang mati kelaparan. Oh, karena dulu gini, kalau mereka dulu disuruh belajar, disuruh mengaji, mereka dibunuh. Ini adalah ventilasi udara yang dijadikan oleh Jepang sebagai lubang pelarian tempat Jepang lari. Kalau Jepang ada musuh, musuh Jepang dahulu Belanda, Inggris, Portugis. Kalau dalam sekolah namanya sekutu. Kalau mereka berkumpul banyak-banyak negara itu namanya sekutu. Ya, Indonesia masuk sama Belanda, Inggris, Portugis. Mereka jadi berteman untuk melawan Jepang. Jadi Portugis atau sekutu melawan Jepang, Jepangnya lari lewat sini, ini dijadikan sebagai pintu pelarian untuk Jepang. Tidak ada karena mereka udah ketahuan. Oke, kita berjalan ya. Tidak ada lagi, karena udah dikubur. Kuburnya di atas. Nanti setelah dari sini kita lihat kuburan di atas sana. Itu namanya kuburan massal, kuburan rame-rame karena banyaknya tengkorak yang ditemukan dijadikan kuburan besar. Jadi satu kuburan itu banyak tengkorak. Pakainya nanyanya pakai om dong sayang. Om, tengkoraknya mana? Nggak boleh. Tuh. Masa lupa? Nah, ingat flash papanya dulu. Dulu hidupin flash. Hantu tahu nggak? Abang tahu nggak kalau hantu itu datangnya kapan? Di saat jam makan siang. Dia bunyi-bunyi dalam perut. Kalau perut kita udah bunyi itu tandanya hantunya minta makan. Lapar. Jam makan siang jam 12 harus makan. Jangan sampai lapar. Jangan sampai lapar ya. Sini, sini. Ceritain. Eh. Abang sekolah di mana? Di Iya. 10, Sampiran. Nggak, di Al Azhar. SD Pak Al-Azhar sini. Ya. Ini dulu orang yang malas, dulu ya, orang Indonesia yang malas akan disiksa oleh Jepang di sini. Setelah Jepang menyiksa penjara, kayak gini Bang. Sudah kita ke dapur. Dapurnya boleh mau masuk nggak? Iya, iya, masuk kayak sini. Coba lihat di ini banyak garis-garis kan? Iya kan? Ini tandaan, tanda Jepang yang nandain. Nggak usah lah cerita dulu Bang. Ini untuk pembuangan Jepang. Kalau ada yang dibuang, akan dibuang Jepang sini. Dan dibuang di situ. Macam itu sih lah. Ya. Nah, masih teman-teman. Ya Ini udah. ventilasi abang sini, Ventil. sini dirinya. Ini Jepang bisa naik ke sana. Abang bisa lihat cahaya matahari. Coba lihat berdiri di sini. Itu ada cahaya matahari. Oh, stop. Ada cahaya matahari nggak? Ada nggak? Nah, jadi Jepang naik sampai cahaya matahari. Ada maju cepat. Ada lagi cepat. Oh, stop. Coba tengok lubang tuh ada cahaya matahari. Ada kan? Jadi Jepang lihat lubang itu. Jepang naik ke atas sana. Kerawat tinggi baca lewat. Kayak mana naiknya? Nah, Naik. Jepang naik pakai tali bakar kayu. Terus mereka naik tangga-tangga yang di pinggir sini. Setelah mereka naik tangga-tangga di pinggir, akan sampai di atas tower. Gitu. Dari atas tower itu Jepang mengintai orang Minang. Nanti kalau ada orang kampung bawa hasil padi, ubi, jagung, semua dicuri Jepang untuk makan.